guys, welcome back to my channel. So, aku bikin segmen baru di YouTube channel aku. Syuk nggak tuh? Jadi segmennya itu adalah karena ini tuh aku ambil dari kisah nyata tentang banyak banget dari kalian yang sering curhat sama aku tentang kayak, kalau aku lagi gini-gini, kalau aku gitu-gitu. Jadi aku memutuskan buat aku bikin edisi curhat time. Tapi aku nggak tahu namanya apa. Curhatan online. Pokoknya kan komen di bawah segmen apa namanya yang bagus buat konten aku, komen aja di bawah. Siapa tahu bisa aku pakai, oke? Jadi aku bakal geser ke sebelah sini dulu aja. Nanti pertanyaannya curhatannya bakal aku taruh di sini ya. Siap? Jadi tadi itu sekitar aku sebelum makeup itu kan jam 12-an, aku ada bikin Insta story yang bilang kayak, guys, buat kalian yang punya pengalaman diselingkuhin atau selingkuh bisa langsung aja DM dan ceritain. And now udah ada beberapa DM Instagram yang sangat panjang, dramatis dan sangat keselable gitu ya. Oke, mari kita langsung bacain. Oke, let's get started. Oke, yang pertama, kita gak akan ngasih tahu username, foto dan lain, kita semua private, jadi rahasia kamu aman say. Oke, yang pertama, sedikit cerita. Ini mah bukan pacar aku yang selingkuh, Sunda pakai mah-mahan, tapi akunya yang selingkuh. Dan si selingkuhan aku tuh juga udah punya pacar, tapi dia malah selingkuh sama aku dong. Jadi intinya sama-sama selingkuh. Wow, aku tuh kayak kok bisa sih? Nah, selang 1 bulan selingkuh, aku sama pacar aku putus. Oke? Dan selingkuhan aku pun putus sama pacarnya. Oh, berarti kan menjalin hubungan backstreet menjadi kenyataan. Terus kita jadian. Udah selingkuh namanya udah jadian. Selang 1 bulan lagi kita putus. Dan balik lagi yang sama-sama dari awalnya dong. Ya, bagus. Bisa menerima kesalahan. Jarang yang begitu soalnya. Dan tunangan pun kita di bulan yang sama, bulan September. Kok bisa gitu? Oh, selingkuh. Dan selingkuhnya pacar lo juga selingkuh. Selingkuhan ribet sih. Emang dia juga bilang riet. Riet itu ribet bahasa Sundanya. Oke, next. Ini agak banyak, jadi ya udah kita bacain. Halo Kak Salsa. Aku bener-bener lagi sakit hati banget. Bener gak tahu harus gimana sama harus apa. Dia mespil dirinya sendiri ya guys ya. Kenalin, aku Nova dari Bandung. Aku mau sedikit cerita hal yang aku bikin sakit hati sama keluarga aku sekarang. Wow, ini bukan tentang perselingkuhan sepertinya, tapi gak tahu deh ya. Aku punya salah satu cowok yang udah bener-bener pacaran. Udah dari aku SMP kelas 9, hampir 4 tahun. Pacaran atau sekolah pertambangan itu 4 tahun. Aku sekarang posisi udah nikah secara agama dikarenakan pihak keluarga cowok nggak mau nikah resmi karena ada alasan tertentu. Aku pengen cerita juga. Bercanda. Oke, aku sekarang lagi hamil muda. Aku sama dia nggak serumah dikarenakan aku disuruh orang tuanya cowok buat pisah rumah. Mertua ikut campur. Ya bisa kayak gitu. Alasan itu harus detail. Alasannya kenapa nggak boleh serumah padahal udah sah secara agama. Ya, oke. Astagfirullahaladzim, harus sabar. Dan aku kemana-mana kalau USG ke bidan gak pernah diantar sama sekali sama cowok aku. Dan sekarang cowok aku bener-bener lepas tanggung jawab banget karena gak pernah ada kabar. Itu pun selalu aku yang minta kabar, ngemil. Oh, ngemis. Aku aneh kok kabar ngemil. Kabar ngemis, kabar sakit hati banget gak sih Kak kalau jadi aku yang di posisi lagi hamil muda dipisahin begitu saja sama orang tua cowok aku karena aku disebut anak haram. Anakmu disebut anak haram. Ini bentar ya. Aku selalu cinta sama mertua seluruh Indonesia, but aku gak suka sama mertua yang terlalu mencampurin urusan. Dan juga apalagi ini posisinya adalah si perempuan lagi hamil mengandung benih anaknya, tapi malah dibilang anak haram. Berarti anak ibu juga yang memberikan sperma itu anak haram. Bercanda. Astagfirullahaladzim.
Aku sama keluarga aku bener-bener sakit hati sama mereka. Apa ya kak sikap kita kalau mereka kayak gitu? Kalau aku di posisi kamu adalah, sebenarnya aku pengen cerita juga, cuman nggak bisa ya. Jadi kita malah memberi saran yang antara saya juga pengen butuh saran sebenarnya. Jadi lebih ke ya udah, kalau cowok lo mau lepas tanggung jawab ya udah, silahkan, dipersilahkan secara lapang dada. Karena apa? Setelah anak lo lahir, semua dunia tuh bisa terbalik. Mertua atau menantu yang awalnya gak suka, mertua yang awalnya gak suka bisa jadi suka. Suami yang awalnya benci bisa jadi ngemis untuk balikan, ya. Karena anak itu dimanapun, mau kita amit-amit jabang bayi, ya mau nikah di luar nikah, mau hamil masih SMA, masih SMP, jangan sampai ya, tapi tetap anak itu gak ada salah apapun, gak ada sebutan untuk seorang anak yang mulia yang baru lahir disebut anak haram. Greget banget sih. Baru cerita kedua juga. Next. Aku pernah diputusin gara-gara satu hal. Banyak alasannya, dimulai mamahnya gak ngerestuin lah, sama mau ngalah lah karena kakak aku pacaran sama omnya dia. Gak lama seminggu dia nembak cewek lain. Syukurnya dia ditolak. Gak tahu mau ngakak atau mau benci. Aku bingung. Sampai sekarang pun aku gak bisa lupain dia. No comment. Karena di sisi lain kamu bersyukur dia ditolak, you happy, seneng. Tapi di sisi lain kamu gak bisa move on. Gak bisa move on itu adalah hal yang wajar karena kita manusia. Ups, tolong sensor. Next. Oke kak, saya kemarin baru diselingkuhin. Rasanya sakit nih. Rasanya sakit banget. Emang cowokku satu kampung. Malah tapi bisa-bisanya aku gak tahu kalau cowokku selingkuh. Tapi pada 1 minggu lalu ketahuan bahwa dia selingkuh dengan wanita lain dan main bareng wanita itu tanpa sepengetahuan aku. Sakit banget kak pas lihat foto mereka berdua lagi main. Jadi aku mah konsepnya curhat ke kakak. Gini ya, tapi ada baiknya lagi adalah ketika kamu mengetahui sifat orang itu sebelum kamu memutuskan untuk hidup bersama dia. Ngerti nggak? Jangan sampai kamu tahu sifat keburukan dia setelah tidak bisa, itu tidak boleh ya. Dan juga bagusnya lagi kamu dibuka pintu hati kayak sek ya, asik di blurat di edit. Aku paling benci banget sama cowok-cowok yang ngerasa dirinya kayak I'm ganteng. Padahal kayak apa sih, muka lu kayak apa juga, bangga banget kayaknya. Aku gak ikhlas dan gak ridho lihat dia begitu. Tapi mau gimana lagi, udah terjadi. Ya mungkin ini takdirku harus seperti ini. Mudah-mudahan kedepannya aku bisa bahagia dan tidak mengalami sakit seperti itu lagi. Betul banget, sebagai wanita kita harus kuat, strong moment. Jangan kayak kita selalu pikir gue gak bisa hidup tanpa cowok, kayak no. Ketika kita udah ada waktunya, takdir yang tepat, kita mapan, semua cowok tuh bakal datang sendirinya ke kita. Sama kayak cowok juga sebaliknya begitu. Oke, next. Hai kak, curhat dikit boleh ya? Hehe, gak ada teman curhat soalnya. Sedih ya bu? Aku tuh pernah tuh ngejalanin hubungan udah lama, kayak 1 tahun lebih. Selama itu tuh hubungan aku masih baik-baik aja. Terus tiba-tiba kakakku tuh minta nomornya pacarku. Selingkuhnya gak main-main, Shay, sama kakak sendiri. Alasannya buat nanya tugas sekolah. Kebetulan pacar aku itu satu angkatan sama kakak aku. Nah semenjak itu kakak aku tuh sering deket sama pacar aku, walaupun aku lagi sama pacar aku. Dia itu tetap deketin pacar aku. Agak gatel ya kakaknya. Nah semenjak itu pacar aku tuh kayak sibuk gitu, alasannya banyak tugas inilah itulah. Nah, pada intinya kakakku itu berniat ngedeketin cowok aku, ngerebut cowok aku. Awalnya sih aku nggak percaya ya, soalnya kan saudara aku sendiri, masa iya tega gitu. Tapi setelah aku lihat langsung mereka sering keluar bareng, sering post foto bareng mereka, terus aku tanyain ke cowok aku dan ternyata benar, dia lebih memilih kakak aku yang belum lama dia kenal dibanding aku yang udah ngejalanin hubungan bertahun-tahun bareng dia. Untuk yang satu ini mau komen bingung, karena kayak kamu di sisi lain gak percaya nih, kayak aduh gak mungkin lah kakakku ngelakuin hal gitu. But kita harus membuka mata lebar-lebar ya. Jangankan kakak sendiri, bahkan aku pernah punya dengar cerita dari orang lain adalah yang nyelingkuhinnya ibunya sendiri. Percaya nggak? Aku aja nggak percaya yang dengernya. Jadi kayak berpositif thinking itu baik, cuman terlalu baik itu nggak baik. Dan pesan buat kamu,
bagus. Kamu berhasil keluar dari zona toksik itu ketika ya udah, kalau mau sama kakak gue silahkan, dan kakak gue juga kalau mau sama pacar gue silahkan. Gitu aja prinsipnya. Karena ya gitu, yang gatel sama yang pengen digarap tuh cocok. Asik, selibau, serepet. Next. Kak, dulu aku pernah selingkuh, faktor kurang kasih sayang kayaknya. Kurang kasih sayang apa kurang belayan? Jadi aku LDRan sama doiku. Terus biasanya dia pulang Sabtu Minggu. Posisi aku pengen jalan bareng dia, aku WA lah dia, malah marah-marah, katanya capek. Padahal dia sampai rumah biasanya Jumat malam. Aku WA pas hari Minggunya, dia marah-marah pakai kata-kata kasar. Dan sejak itu aku udah gak ngarep-ngarep keluar bareng dia lagi. Terus ada kejadian aku foto sama wali kelas aku di sekolah karena beliau ulang tahun. Asik, happy birthday to you. Cuman perkara foto karena aku posisinya di sebelah wali kelasku itu jadi masalah, dia marah-marah padahal kan itu wali kelas. Setelah itu ada aja masalah sepele yang dia besar-besarin. Dan suatu hari aku ketemu mantan aku di rumah temenku. Dia ada nonton film lucu bagus gitu, aku minta videonya. Nah dari situ aku sama mantanku jadi chat, terus ada aja yang dibahas. Gak taunya mantanku mulai nyaman lagi sama aku. Balas dendam karena sakit hati, bagus juga sih. Cuman gak tahu deh, kita bacain lagi aja. Dan sama, aku pun juga ngerasain itu. Di satu sisi, aku emang salah karena udah selingkuh. Bagaimanapun, kan perbuatan selingkuh gak bisa dibenerin. Betul! Tapi di sisi lain, aku juga gak mau kehilangan keduanya. Dan akhirnya kebongkar aja gitu. Ada something yang bikin kebongkar semuanya. Dan sekarang udah tak lepasin semuanya. Aku kenal seorang lagi yang baru. Dan alhamdulillah diterima dengan baik. Jadi posisinya emang aku udah selingkuh yang dulu. Tapi semua ada alasannya. Kayak berjalan dengan begitu aja. Ini aku ngerti sih, lebih ke kita pacaran. Kita tahu cowok kita kerja Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Jadi kita cuma punya 2 hari yang Sabtu dan Minggu. Ya aku tahu si perempuan ini, followers aku ini pengen punya waktu kayak, sayang bisa gak sih berduaan? Karena kan kita udah lama gitu gak berduaan. Aku tahu intinya kayak gitu kan. Cuman entah kenapa si cowoknya punya kesibukan pribadi yang aku dengar dari cerita dia. Dan dia selingkuh karena kurang kasih sayang. Tapi untungnya lagi dia mengakui bahwa perselingkuhan itu tidak ada yang bisa dibenarkan. That's the point. Aku suka banget sama pengakuan dia. Dan dia juga udah diterima lagi sama orang yang baru. Semoga kamu langgeng ya sayang. Oke, next. Aku mau curhat, tapi bukan tentang perselingkuhan atau diselingkuhi. Oke, gak apa-apa, kita terima. Tentang aku belum dapat restu. Oh, sepertinya kamu harus belajar dari saya tentang restu-merestu. Oke. Ini masalahnya makin gede banget karena makin menyebar. Soalnya kan kita tetanggaan banget. Jadi gini, ada gosip dikit langsung nyebar ke sana ke sini. Harus gimana? Aduh, pusing. Mau ninggalin atau udah nggak mau, udah sayang pisan is banget. Ya walaupun dia sekarang nyakitin aku, nyuekin aku, bahkan disia-siain, tapi aneh, aku kok gak bisa benci, gak bisa balas dendam dengan hal-hal jahat. Bahkan aku malah makin sayang, cinta, rindu, gak tau kenapa bisa-bisanya kayak gini. Aku paling gak suka hidup di komplek atau di posisi tetangga yang terlalu banyak ngurusin hidup aku. Dan iya, aku sekarang lagi hidup di situ. Kayak aku hamil, aku keluar kayak, aduh kok hamilnya kecil, aduh kayak. Mungkin kamu harus belajar mengenal seorang laki-laki lagi karena kita nggak bisa berada di posisi percintaan kayak gini, apalagi kamu nih ya yang cerita. Karena apa, kayak udah cowoknya nggak sayang, cuek, nyanyiin, naon dan dipertahankan galis yuk, semangat kudu bisa keluar dari dunia pertoksikan cinta ini. Oke, next. Aku mau ikutan cerita dong kak. Jadi aku pernah diselingkuhin sama pacar aku. Wow. Dia itu cowok aku pas kelas 1 SMK sampai kelas 3. Jadi aku pacaran sama dia kurang lebih 2 tahunan. Lama. Fun fact, dia itu orang pertama yang aku terima jadi pacar aku. Soalnya dari dulu aku takut banget jalanin hubungan sama orang. Kan karena aku selalu denger cerita-cerita dari teman-teman aku kayak diselingkuhin pacarnya lah, inilah itulah, pokoknya yang bikin aku takut. Ya sahabat-sahabat yang broken home gitu, broken heart gitu ya. Sampai akhirnya aku ketemu sama cowok ini. Dia kakak kelas aku. Jadi pas aku kelas 1 dia udah kelas 3.
Oke, kita langsung next. Awalnya pas dia ngedeketin aku juga gak mau terlalu ngerespon gitu loh kak. Cuman effort dia tuh wow banget sampai bisa bikin aku luluh. Berarti kamu tipikal cewek yang dingin-dingin menji ya. Komunikasinya baik, bahkan salah. Dan bisa ngeyakinin aku buat jalanin hubungan sama dia. Singkat cerita, 1 tahun kita jalanin dengan baik banget, komunikasinya baik, bahkan dia tuh udah kenal sama keluarga aku. Pokoknya baik banget. Di 1 tahun itu dia bener-bener kayak selalu ada buat aku. Di tahun kedua, komunikasi kita udah mulai nggak baik. Soalnya dia juga udah ngelanjutin pendidikannya, kan jadi kayak sibuk gitu karena jadi maba. Dia sekolah di salah satu sekolah penerbangan, jadi aku maklum banget kalau dia bilang lagi sibuk. Kalau sekolah penerbangan kan pendidikannya cuma 6 bulan. Nah, tibalah saatnya dia harus praktek kerja keluar kota. Dan itu selama 3 bulan. Di situ hubungan kita udah jalan 1 tahun 9 bulan. Pas keluar kota, komunikasi kita makin memburuk. Aku selalu maklumin karena kan dia praktek kerja. Jadi karirnya di dunia penerbangan tuh tergantung sama kegiatannya itu. Bagus, dia bisa menghargai waktu dari si pria tersebut. Bagus. 3 bulan berlalu. Akhirnya dia balik dan ngajakin buat jalan bareng. Akhirnya kita atur waktu dan jalan-jalan bareng. Di hari itu kita bener-bener quality time setelah lama nggak ketemu. Bikin IGS bareng, saling tag, saling repost, gitulah. Pas kita balik, ada cewek yang follow Instagram aku. Tapi aku nggak ladenin gitulah, nggak aku follow back karena emang perasaan aku udah nggak enak kan. Malamnya, cewek itu nge-DM aku. Dia nanya-nanya kan tentang hubungan kita. Aku jawab jujur, kan semuanya karena cewek ini bilang kalau dia itu sepupunya cowok aku. Jadi si cewek ini berkedok bilang sepupu cowok lo karena pengen tahu hubungan lo. Oh, I see. Karena jaringan aku kurang baik, jadi aku bilang gini, chatnya pindah ke WA aja ya kak. Aku kirim nomor WA nih ke dia. Dia chat lah aku di WA, nanya-nanya gitu. Terus di situ aku capek banget, jadi ketiduran. Tengah malam tuh aku bangun, langsung cek HP notif tuh banyak banget yang masuk. Ada notif dari nomor baru yang langsung aku buka, dia ngechat kayak gini. Maaf ya, aku nggak tahu kamu. Aku minta maaf banget. Aku bener-bener gak tahu kalau dia udah punya pacar. Apalagi kalian udah 2 tahun pacaran. Maaf ya, aku sama dia udah jalan 7 bulan pacarannya. Tapi aku bakal lepasin dia kok. Kok bisa? Pas aku baca chatnya, aku masih nge-lag kan, jadi aku nanya, maaf kak, maksudnya gimana ya? Terus dia jawab, susah banget ya buat dipahamin. Di situ aku udah nggak balas chatnya dan aku mutusin buat nggak aktif dan bahas itu sama pacar aku paginya. Dan emang udah nggak ada jalan. Kita milih buat udahan. Wow, aku benci banget sama cowok-cowok yang punya cewek udah mau nerima apa adanya, membimbing dari nol, dari lo belum sukses masih kelas 1 kelas 3 SMA sampai lo sekolah di penerbangan, lo praktek-praktek sampai udah mau kerja gitu. Tiba-tiba selingkuh. Tuh. Makanya kan aku gak mau terima sembarang cowok yang temen aku dari nol ya. Iya udah susah lu sama orang lain. Tapi aku bangga sama perempuan ini. Dia bisa ngelepasin cowoknya yang udah mau 2 tahun sama dia. Dan dia juga bisa lapang dada untuk merelakan semua hal yang terjadi. Dan yang salutnya lagi adalah dia sama sekali tidak menyalahkan perempuannya juga. Bangga banget ya sama orang-orang kayak gini. I love that. Oke. Kita langsung next. Ini ada bukti screenshot. Ini udah lama sih kak, 2021 kemarin. Jadi dia itu dulu pernah suka sama sahabat aku. Dan sempet juga sih jadian, tapi cuman tahan 3 bulan, habis itu putus. Nah, selama sama aku, tiap aku minta temenin keluar, dia nggak pernah mau dengan alasan dia sibuk dan lain-lain. Kebetulan, waktu itu aku lagi main ke rumah teman aku dan dia nanya, kamu jadian ya sama si Tit? Terus aku jawab, iya, kenapa emang? Terus dengan jujur teman aku bilang, mending putusin deh. Dia selama ini ngajak aku jalan, keluar nongkrong, dia bilang, tukang somai. Mending putusin deh, dia selama ini ngajak aku jalan, keluar nongkrong, dan dia bilang dia nggak punya cewek. Dan aku tahu kamu pacaran sama dia juga dari temennya.
Nah, habis itu ditunjukin chatan si doi yang ngajak balikan teman aku. Padahal di situ aku belum putus sama sekali. Oke, ini ada bukti screenshotannya. Bisa nggak usah lebay. Aku sama dia tuh nggak ada apa-apa. Terus kalau emang masih suka sama dia, bilang dong. Apaan sih? Jujur aja, haha. Tahu kok aku. Ya kalau emang masih suka, kenapa? Ya udah sama dia aja, nggak usah sama aku. Udah cukup sabar ya aku. You pikir nggak capek apa? Alay, lebay. Pacaran sama ini itu nggak diizinin. Ew, I hate this man. Ew. Apa ya? Dia yang mau pacaran, dia yang ngedeketin duluan, dia yang ngegas karena nggak terima. Ya kalau misalnya cewek lo ngatur-ngatur ya buat cowok yang ini, yang pacarnya mantannya dia, kalau nggak mau diatur, lu jangan pacaran, lu diem di rumah. Bujang tua, dia lu bujang lapuk. Kesel gue. Oh, ini ada lagi nih. Pas pulang ke rumah, aku beraniin diri buat langsung ngomong ke dia. Tapi ya gitu, ya yang ada aku dimaki-maki sama dia. Kayak ya selama aku sama dia nggak pernah dipublish, alasannya udahlah pacaran privat aja, ngapain juga mau dipublish, kayak bocil baru pacaran aja. Tapi setidaknya ada yang tahu aku pacarnya. Tapi selama sama aku dia nggak pernah sama sekali publish aku. Jangankan publish aku, yang mau post foto dia aja dilarang, kayak selalu mau disembunyikan semuanya. Ternyata tiap hari jalan sama cewek lain. WKWK. Tapi ini bisa dijadikan sebagai pelajaran aja sih kak. Jangan pernah mau sama cowok yang belum selesai sama masa lalunya. Yap, bener banget. Jangan pernah mau. Why? Aku bilang jangan pernah mau karena apa? Seseorang yang belum selesai sama masa lalunya bisa kembali lagi dengan kayak we are back gitu. Aku gak suka sama cowok seperti itu. Kadang aku nanya sama cowok aku gitu ya, kayak kamu ada yang disembunyiin gak dari aku, atau enggak kamu masih sayang gak sama si B atau sama si C gitu. Kayak kalau ada cerita dulu sama aku, jadi aku bisa ngebantu apakah harus dilupakan atau harus diselesaikan terlebih dahulu baru kita menjalin hubungan yang emang pantas untuk serius. Next. Hai kak, di sini saya ingin cerita sedikit, gak panjang lah ya. Jadi, kan aku punya pacar nih, udah 2-3 bulan. 2 tahun 3 bulan. Hehe, si cowok nih posesif banget, apa-apa dilarang. Kayak aku udah bosen. Oh gitu, tapi masih sayang banget. Aku tipe cewek yang gak mau diatur-atur, soalnya cepet kesel. Lalu, karena aku dilihat dianya kayak udah bosen gitu, tahu-tahu dianya malah selingkuh sama sepupu saya sendiri. Ih, anjir, kok bisa? Nyeseknya minta ampun. Jalan sama lagi lewat di depan rumah malah ngetawain. Sumpah di situ my heart down banget hehe. Sekarang udah perlahan bisa ngelupain dia walaupun sakitnya bukan main gitu. Kasih kata-kata dong kak buat si sepupu tadi, soalnya dia yang ngedeketin, rayu-rayu. Lalu si pacar saya tuh mau. Dia nggak ada bilang putus, cuma langsung diblok gitu. Aku nggak bisa ngasih kata-kata ke sepupu kamu, why? Karena di sini kamu bilang pacar saya juga mau. Gini, kita emang yang namanya diselingkuhin semuanya sakit, yang namanya diputusin tuh semuanya sakit, gak ada yang gak sakit ya, itu relate banget. Cuman ketika adalah udah sama cewek lu sepupu lu gatel banget dan cowok lu juga pengen digaruk, pas udah yang kayak gitu kita nggak bisa dipisahin. Yang namanya pengen digaruk sama yang gatel kita nggak bisa misahin mereka berdua ya. Semoga aja di hubungan mereka tidak ada karma. Siapa tahu kan udah pacaran lama diselingkuhin lagi sama keponakan, kita nggak tahu ya say. Cuman aku harap kamu bisa mendapatkan laki-laki yang lebih baik dari cowok itu, karena menyelesaikan hubungan tanpa berkata-kata sedikit pun. Oke, kita langsung yang terakhir. Ini cerita yang terakhir aja ya. Aku pernah pacaran selama 8 tahun. Itu pacaran gak bosan apa? Pacaran 8 tahun berarti SD lulus, SMP 2 tahun, mau naik ke kelas 3. Spill dong biar gak bosan pacaran gini, gimana? Suka deh. Tapi dalam 8 tahun itu aku selalu diselingkuhin. Kemana-mana dan mau ngapain juga selalu pakai uang aku. Bahkan pernah DP-in dia motor pakai gaji pertama aku. Ih, gak banget cowok kayak gitu, mau kondo, bye. Tapi balasan dia selalu jahat ke aku. Dan tukang selingkuh, kasar dan suka main tangan. Aku pernah digampar berkali-kali, didorong, diseret, dilempar pakai rokok yang masih nyala, padahal dia yang selingkuh. Pokoknya jadi ngerasa mirip Lesti Bilar. Masya Allah. Dia nggak pernah cukup sama satu cewek. Dia pernah minjem uang aku 500.000.
tapi ternyata uangnya buat nyenengin selingkuhannya. Dia juga pernah tidur sama cewek lain di belakang aku. Pokoknya banyak banget, gak ada habisnya kalau diceritain. Tapi dia selingkuh selalu sama cewek yang beda-beda. Andai aku bisa nyebut, ini tuh kayak, jangan tolong please. Udah 8 tahun pakai duit lo, DP motor, pakai gaji pertama lo, terus dia minjem uang, bilangnya mau apa, ternyata malah buat nyenengin selingkuhannya. Kayak, girl, wake up! Kita bisa jadi cewek yang elegan, kayak kumpulin uang banyak, kita bawa mobil depan dia kayak, hey boy, gitu sih. Kayak, please, keluar dari hubungan toksik itu. Mending 8 tahun lo dinikahin, kalau enggak bye. Dan untungnya lagi lo belum nikah. Kalau udah nikah dan lo tahu si cowok itu kayak gini, pernikahan tuh panjang banget jenjangnya ya. Dan gue gak suka banget sama cowok kayak gini. Minimal nih ya, walaupun perselingkuhan tidak dibenarkan, minimal kalau mau selingkuh punya duit. Jangan malah minjem duit pacar lo buat selingkuh. Udah mau kondom, gak mau, udah gak punya duit. Mending kalau ganteng, kalau enggak. Astagfirullahaladzim, perut aku ada bayinya, gak boleh marah-marah. Oke, segitu dulu aja bahasin atau balesin atau jawabin atau bacain curhatan-curhatan teman-teman sahabat-sahabat online followers aku yang sangat bikin aku sumpah. Cerita tadi terakhir, kalau misalnya orang yang ada di sini pengen gue gambar deh, nggak tahu diri banget anjir, kayak Oke, buat kalian juga yang pengen ceritanya dibacain kayak mereka tadi, bisa langsung aja follow Instagram aku di sini di @saalsdn_. Ya, jangan sampai salah akun Instagram. Aku bakal setiap seminggu ngepost 2 video, dan di 2 video itu juga bakal ada curhat time kayak gini ya. Mending kalian langsung follow aja. Jadi kalian kalau misalnya pengen curhat bisa langsung kayak, kakak aku gini. Sesuai tema yang aku berikan, oke? Dan ya juga jangan lupa di subscribe dan juga nyalain lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan setiap aku ngepost video baru. Dan jangan lupa juga di like, di komen video apa lagi yang harus aku buat. And see you guys next video. Bye!